Ingin melaporkan hasil tugas 2 pemrograman berbasis web. Di sini kita akan melakukan praktik untuk view. Baiklah, izin Pak, saya sudah menyelesaikan programnya, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Pertama, saya sudah membuatkan sistem halaman awal atau indeksnya. Di sini terbagi dua, menuju halaman stok dan tracking DO. Tampilannya saya gunakan CSS. Ini CSS-nya saya gabung semuanya. Ini untuk halaman indeksnya. Ada 2 kontainer. Selanjutnya kita masuk ke halaman stok. Berdasarkan soal, halaman ini akan menampilkan daftar stok ajar dengan kategori kode mata kuliah sampai dengan catatan. Izin, saya sudah mencoba menampilkannya di sini. Dan untuk penggunaan view-nya yang diterapkan di sini, saya menggunakan view untuk V4, yaitu sini. Ini untuk menunjukkan stoknya. Dan di stoknya itu dia dipanggil melalui V4-nya. Ini adalah bagian pemanggilan V-nya untuk menampilkan data stok. Di sini kita menggunakan V4. Begitu juga dengan untuk menampilkan judul, kategori sampai dengan catatan, kita menggunakan interpolation. Izin, untuk interpolationnya contohnya adalah kategori ini. Selanjutnya, fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Di sini kita sudah membuatkan tombolnya. Tombolnya ini menggunakan view, yaitu VIF atau vShow. Setelah kita klik, maka akan muncul modalnya seperti ini. Kita bisa simpan dan bisa kita tambahi atau kurangi data yang dibutuhkan. Untuk modalnya, maksud saya untuk kodenya sudah saya letakkan di sini, button editnya. Lalu dia akan memunculkan modal ini. Ini modalnya. Seperti yang bisa kita lihat, dia menggunakan vModel edit form kode. Ini dia, ini untuk editnya. Untuk editnya ini kita menggunakan metode ya. Di sini dia akan dibuka, lalu akan muncul formnya. Lalu apabila disimpan, maka akan menjadi this edit ini. Lalu selanjutnya melakukan filter dan store data stok. Sini sudah kita buat filter dan sortnya. Sini sudah berhasil dan ada juga tombol resetnya. Ada juga checkboxnya untuk memfilter yang menipis dan ada tombol tampilkan data kosongnya. Untuk filter ini kita menggunakan computer ya. Bisa kita lihat di sini. Ini dia akan otomatis melakukan menunjukkan data yang kita minta. Seperti ketika kita memfilter, maka akan otomatis data itu terfilter tanpa menggunakan tombol. Ini akan mempercepat apabila kita ingin melakukan filter data. Di sini juga ada sortirnya juga. Kita bisa mensortir berdasarkan judul, harga, dan kuantitinya. Selanjutnya, sini sudah dijelaskan juga tadi.
status dan stok bahan ajar. Di sini saya buat dalam bentuk dashboard ya, Bapak Ibu, Pak tutor. Di sini ada total bukunya, ada 4. Ada stok menipis dan stok kosong. Ya, di sini untuk dashboardnya itu ini view yang digunakan adalah V4. Jadi V4 ini ketika datanya yang diminta maka akan dicari gitu. Selanjutnya fitur mendaftarkan data bahan ajar. Di sini kita akan membuat tambah data bahan ajar, langsung saya buat di sini. Sebagai contoh, kodenya kita bikin KMI, judulnya contohnya metodologi, kategorinya kita pilih wajib, UT-nya bebas, harganya itu. Sini akan langsung muncul. Adapun untuk view-nya itu yang kita gunakan adalah view if dan view show. Ini kita menggunakan add data. Kita menggunakan vModel untuk data-datanya, dan V4 ini untuk menambahkannya nanti. Di sini saya lupa menambahkan sedikit implementasi dependent option itu, berarti contoh ini Jakarta, maka kategorinya hanya kategori yang terdapat untuk Jakarta saja. Begitu. Contoh Surabaya kan ada 2, jadi ada 2 kategori yang bisa dicarikannya. Di sini kita menggunakan view if dan if view computed. Di sini ini yang maksud saya tadi, untuk membuat dependennya, delivery ordernya. Di sini kita diminta untuk menambahkan info delivery order yang baru dengan mengisi field yang tercantum sebagai ini, dimana data urutan itu harus menyambung. Sini saya sudah buat seperti ini, langsung otomatis nomor 2. Kita coba, saya masukkan dulu NIM-nya. Lalu kita tambah lagi, maka otomatis akan menjadi nomor 3. Untuk view yang digunakan di sini kita pertama ketika dia sudah dibuka modalnya, maka view yang digunakan adalah method. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah metode yang digunakan untuk menggenerate nomor baru. Maksudnya nomor baru yang saling menyambung. Lalu untuk menampilkan DO-nya tadi, untuk menginputnya tadi kita menggunakan vModel. Kita menggunakan di sini. Ini untuk menambahkan tracking yang baru ya. Dia akan menarik langsung dari data yang sudah maksudnya bahan yang sudah kita buat. Ini saya juga membuat section untuk dashboardnya. Di sini kita menggunakan V4 dan interpolationnya untuk menunjukkan berapa saja angka dari order-order yang sudah dibuat di sini. Bisa kita lihat di sini. Lalu untuk di JS-nya itu
Selanjutnya saya juga membuat cari nomor DO nya atau searchingnya. Bagi contoh, kita akan membuat yang sudah kita masukkan tadi, akan muncul dari ini menggunakan vModel dan juga button. Jadi ketika buttonnya itu diklik, maka akan muncul. Di sini kita juga menggunakan vIf. Dan apabila tidak ditemukan, maka nomor DO tidak akan ditemukan. Itu adalah salah satu dari manfaat dari vIf tadi. Jadi di view or for-nya juga itu akan menarik data untuk menampilkan data yang kita cari. Adapun kesimpulan dari tugas ini, view ini memudahkan kita untuk pengelolaan data, di mana ketika ada data yang diperbarui, maka view akan otomatis melakukan komputasi ataupun mengambil data itu. Hal ini mungkin akan lebih efisien dibandingkan dengan DOM secara langsung. Selain itu, view juga menyederhanakan kode kita, di mana yang seawalnya mungkin cukup panjang bisa kita persingkat dan lebih terorganisir. Mungkin begitu saja. Mohon kepada Bapak Tutor, maaf bila penjelasan saya kurang jelas. Mohon penilaian dan ulasannya. Terima kasih.